Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, kita masih diberi kesempatan untuk terus memahami kitab suci ini dalam konteks kajian membangun personality. Ya. 6.000 sekian ratus ayat Allah menerangkan tentang berbagai macam ragam dimensi dan fenomena yang ada pada diri kita ini. Cuman sayangnya kita sendiri tidak pernah mau peduli. Tidak pernah mau peduli apa yang terjadi, fenomena apa yang menerpa diri kita ini, sehingga akhirnya banyak orang yang tidak tahu diri. Tidak tahu diri, karena yang tahu diri kita ini hanya Allah. Jadi kalau mau tahu tentang apa dan bagaimana diri kita, maka harus lewat kalamullah. Gitu. Kalau ada orang yang mengurai dan mendeskripsikan tentang makna diri, tapi di luar konteks kitabullah, itu pasti ngawur hasilnya. Gitu. Karena hanya penciptalah yang tahu tentang ciptaannya. Gitu. Kita lanjut. Kita di sini ketemu lagi dengan derivasi lafaz nafs di surat Yusuf ayat 54. Wa qalal maliku utuni bih. Al-Malik itu berkata, bawalah Yusuf pada aku. Bawalah Yusuf kepadaku. Astakhlishu li nafsi, agar aku memilih dia sebagai bagian dari lembagaku. Ini makanya nafs kita artinya lembaga, satu kesatuan. Falamma kallamahu qala innakal yauma ladaina makinun amin. Maka tatkala raja telah berkalam dengan Yusuf, dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang memiliki tempat yang dipercaya. Nah, begitu. Bagaimana kita mengaksentuasi kalimat nafs ini menjadi sebuah kajian, menjadi sebuah kajian yang bisa kita korelasikan dengan personality. Berdasarkan ayat ini, nafs itu berkorelasi dengan yang namanya makan, tempat terpercaya. Itu. Yusuf terlalu sering dia mengatakan Rob, Kalimat ini pakainya adalah Rob. Setiap dia ingin menyapa pada Allah. Karena memang kuncinya di Rob itu. Masalah akhirnya dia mempunyai makan atau kedudukan yang tinggi itu hanya eksistensinya saja. Bukan eksistensinya yang penting. Tapi aminnya itu, sakinahnya, tenang, aman, amannya itu.
Jadi nafs itu bisa menjadi wadah yang spesial, ya, menempati suasana yang spesial juga setelah melewati atau mengalami pengalaman dan cobaan yang terkontrol secara risalah, begitu. Ketika pengalaman hidup seseorang ini selalu di-backup oleh risalah, maka akhirnya pasti dia akan menempati tempat yang spesial, begitu. Berbeda dengan orang yang pengalaman hidupnya di-backup oleh subjektivitas dirinya sendiri. Akhirnya tempat yang didapatkannya ya tidak spesial, gitu ya. Menempati suasana. Jadi suasananya itu, ya, suasananya itu yang penting, bukan tempatnya. Karena tempat hanya eksistensi. Banyak orang yang tinggal di istana tapi dia tidak mendapatkan suasana. Suasananya nggak dapat. Seperti di penjara begitu kan. Ya. Yusuf tidak penting tempatnya, tapi suasananya. Suasana hati yang begitu disenanginya, begitu. Bukan tempatnya. Banyak orang yang umurnya 70 sampai 100 tahun, ya. Sok-sok cerita pengalaman. Tapi apa artinya umur yang panjang tanpa di-backup oleh risalah? Nggak akan ada artinya. Gitu. Jadi risalah itu penting sekali untuk membackup perjalanan kita. Ya. Karena sejelek apapun perjalanan kita, kalau di backup dengan risalah itu akan jadi tarbiyah, akan jadi pelajaran begitu. Nah, jadi berdasarkan konteks ini membacanya tidak ada yang jelek. Apakah jelek ketika Yusuf hampir ternoda oleh seorang wanita? Enggak, gimana jeleknya? Kan gitu. Apakah jelek ketika Nabi Yusuf dipenjara? Enggak. Gimana jeleknya? Memang secara insan terbaca jelek. Begitu ya. Wah, ini narapidana begitu kan. Kok bisa narapidana menjadi rasul? Ya karena di backup pakai risalah. Begitu. Perjalanan yang berdasarkan suka atau tidak suka, ya, secara subjektif akan menimbulkan psikologis yang aneh-aneh, mengerikan. Kenapa masyarakat Indonesia takut dengan hantu? Ini sangat mengerikan ini kan gitu. Pengalaman apa yang sudah dilewati sehingga kok memiliki rasa takut akan satu makhluk yang nggak jelas. Dan ini tidak diantisipasi, dibiarkan begitu saja. Maka lama-kelamaan dia akan menjadi bisa psikopat. Begitu. Berbeda dengan pengalaman Nabi Ismail yang ingin disembelih oleh ayahnya. Tapi karena di backup pakai risalah, akhirnya dia menjadi dewasa. Saat ini kita memang susah mencari sosok orang yang dewasa, itu memang susah sekali memang. Sangat susah. Karena apa? Karena proses hidupnya tidak di backup pakai risalah, pakai kitabullah. Jadi selama hidup kita tidak di backup pakai kitabullah, maka sampai kapanpun sikap kita kekanak-kanakan. Itu. Kekanak-kanakan. Bahkan ke Allah juga kekanak-kanakan. Tidak dewasa.
Nah, jadi kesimpulannya, nafs bisa menjadi wadah yang spesial, menempati suasana yang spesial setelah lulus melewati atau mengalami pengalaman dan cobaan yang terkontrol secara risalah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.